warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 36 akan menjelaskan materi pneumatic conveyor pada mata kuliah alat industri kimia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Febri Alisa dengan ujung NIM 101 dan rekan saya. Halo semua, saya Agustina Pramasania dengan ujung NIM 116 dan rekan saya. Halo semuanya, saya Sela Osaga dengan ujung NIM 097. Apa sih pneumatic conveyor itu? Jadi, dikutip dari Atlas Copco, pneumatic conveyor adalah proses penggunaan udara terkompresi untuk memindahkan material curah melalui saluran pipa dari satu titik ke titik lain. Misalnya, dari truk ke silo atau di seluruh fasilitas industri. Pneumatic conveying system sangat efisien dalam memindahkan bahan yang berbentuk serbuk atau bubuk dalam jumlah yang besar. Adapun prinsip kerja dari pneumatic conveyor yaitu sistem tekanan positif dan sistem tekanan negatif. Pada sistem tekanan positif atau positive pressure system menggunakan udara yang telah dikompresi atau ditekan dalam inlet system untuk mendorong bahan melalui saluran conveyor yang beroperasi di atas tekanan atmosfer dan digunakan untuk memindahkan bahan dari sumber tunggal atau ganda. Pada tekanan negatif atau vakum atau sering disebut negative pressure or vacuum system, di mana menggunakan suatu vakum di tempat tujuan perpindahan untuk menarik bahan yang ingin dipindahkan melalui saluran conveyor, dan sistem ini beroperasi di bawah tekanan atmosfer. Klasifikasi pneumatic conveyor ada dua fase, yaitu fase encer dan fase padat. Ini adalah gambar fase encer dan padat yang dikutip oleh HAL 2022. Dalam sistem fase encer, partikel padat yang diangkut tersuspensi secara seragam dalam gas pembawa. Sistem ini beroperasi pada kecepatan yang relatif tinggi untuk mencegah partikel mengendap di dasar lintasan horizontal atau menyumbat di aliran bagian vertikal. Yang kedua itu tadi, sistem fase padat menyalurkan partikel pada kecepatan rendah yang tidak cukup untuk menyalurkan padatan secara seragam. Partikel dan butiran halus yang mengalir bebas dengan permeabilitas gas tinggi kandidat untuk mengangkut fase padat. Pengujian biasanya dilakukan oleh vendor untuk memastikan teknologi tersebut berlaku untuk sistem tertentu yang sedang dipertimbangkan. Karakteristik umum dari sistem pneumatic conveying. Nah, yang pertama itu penggunaan udara atau gas, di mana sistem ini menggunakan udara atau gas bertekanan untuk mengangkut material padat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu yang kedua, kapasitas yang fleksibel, di mana sistem pneumatic conveying ini dapat diatur untuk mengangkut material dalam berbagai kapasitas tergantung pada kebutuhan. Lalu yang ketiga itu pipa dan saluran tertutup, di mana material yang diangkut biasanya melalui saluran tertutup atau pipa yang mengurangi risiko kontaminasi dan memperbaiki keamanan operasional. Lalu yang keempat itu jenis material yang dapat diikuti, di mana pneumatic conveying ini cocok untuk material kering dan berbutir seperti bubuk, butiran, atau partikel kecil dan dapat digunakan untuk berbagai industri seperti farmasi, pangan, kimia, dan lainnya. Lalu yang kelima itu perawatan yang relatif rendah, karena sifatnya yang tertutup dan tidak melibatkan komponen mekanik langsung. Sistem pneumatic conveying ini biasanya memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya ada aplikasi pneumatic conveyor, di mana pneumatic conveyor ini sering digunakan dalam berbagai bidang industri, baik itu di industri makanan dan minuman, industri kimia, industri farmasi, industri konstruksi, dan lain-lain, serta pengolahan mineral, bahkan digunakan dalam sistem pengolahan limbah. Dasar dan faktor yang menentukan pemilihan alat pneumatic conveyor. Berikut adalah beberapa dasar dan faktor yang perlu dipertimbangkan mengutip dari Al-Idrus 2019. Yang pertama, kapasitas angkut. Lalu yang kedua, jenis material. Yang ketiga, jarak dan ketinggian pengangkutan. Yang keempat, tekanan dan debit udara. Yang kelima, sifat material. Yang keenam, desain sistem. Lalu yang ketujuh, kecepatan dan throughput. Dan yang ke-8 itu biaya operasional. Yang ke-9 itu keandalan dan perawatan. Ada rules of thumb, aturan praktis pneumatic conveying, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kecepatan udara yang tepat. Kecepatan udara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi material dan keausan pada sistem, sementara kecepatan terlalu rendah dapat menyebabkan penyumbatan. Yang kedua itu, desain pipa yang sangat baik penting untuk memastikan aliran material yang lancar. Yang ketiga, ada perawatan preventif sangat penting untuk memastikan kinerja sistem jangka panjang. Dan yang keempat, ada rasio udara terhadap material
material sangat mempengaruhi efisiensi sistem. Dan yang terakhir itu yang kelima, kebanyakan sistem tekanan fase encer beroperasi di bawah 15 PSI, sementara kebanyakan sistem tekanan fase padat beroperasi di atas 15 PSI. Jadi kesimpulan pneumatic conveyor ini merupakan salah satu mesin pemindah bahan khususnya untuk pengangkutan beban curah. Prinsip kerja dari pneumatic conveyor adalah mengalirkan material di dalam pipa dengan bantuan aliran udara bertekanan. Contoh perhitungan cara merancang alat pneumatic conveyor. Nah, diketahui data awalnya dengan kapasitas 60 ton per jam, panjang pipanya itu 29,5 meter, diameter pipa 200 mm, dan daya kompresor itu 15 kW. Yang pertama untuk perhitungan itu menentukan laju aliran massa dengan rumus ini. Lalu yang kedua menghitung debit aliran partikel dengan menggunakan rumus ini. Dan didapatlah hasilnya itu 83,3 meter per jam. Lalu selanjutnya langkah ketiga itu menghitung luas penampang pipa dengan menggunakan rumus ini. Dan didapatlah hasilnya itu 0,0314 meter. Lalu langkah keempat itu menghitung kecepatan aliran. Kecepatan aliran dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Dan didapatlah hasilnya itu 0,738 meter per sekon. Selanjutnya itu langkah kelima itu menghitung daya kompresor. Nah, daya kompresor ini diperlukan untuk menggerakkan udara dalam sistem yang dapat dihitung dan mempertimbangkan tekanan dan laju aliran udara. Rumus daya kompresor secara umum adalah sebagai berikut. Perhitungan di atas diperoleh bahwa pneumatic conveyor yang dirancang mampu mengangkut tepung dengan kapasitas yang telah ditentukan, menggunakan daya kompresor sebesar 15 kW dan panjang pipa sekitar 29,5 meter. Cukup sekian penjelasan materi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.